Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim penelitian program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka akan memaparkan hasil penelitian kami dari pendanaan program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dan perwarupa PTS Ditjen Diktiristek tahun anggaran 2021. Saya sendiri dari Fakultas Pertanian sebagai Ketua Peneliti atas nama Azmi Mangalis SPT MSI dan rekan saya yaitu Ibu Rajmi Farida SPT MSI, Ibu Bapak Hairudin SPT MSI, Ibu Andilis Wahyuni SPI MSI, dan Ibu Rahmawati Arna SP MSI. Baik, saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Pengembangan Produk Lokal untuk Peningkatan Profitabilitas Masyarakat Desa pada Program Wira Desa. Nah, di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dengan jarak 72 km dari kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai, dapat ditempuh dengan waktu 2 jam 22 menit. Potensi alam Desa Terasa sangat luar biasa sehingga perlu diadakan pelatihan bagaimana cara mengolah secara baik potensi alam yang dimiliki Desa Terasa. Mahasiswa kami sudah melakukan hal tersebut dengan melalui proses program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu salah satunya yaitu program Wira Desa. Nah, mahasiswa mengolah beberapa produk dari Desa Terasa menjadi produk yang sangat menjanjikan, yang salah satunya itu adalah madu dari Desa Terasa ini, di mana kita bisa melihat pada gambar bahwa madu tersebut hanya dikemas dengan botol bekas yang daya tarik konsumen sangat kurang untuk membelinya. Nah, setelah dilakukan pelaksanaan Wira Desa, kemasan madu menjadi menarik, dan ada juga madu yang dikemas pada kemasan sachet yang sangat mudah dibawa oleh konsumen. Nah, ikan nila ini sebelumnya hanya dijual tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga daya tarik konsumen sangat kurang untuk membeli ikan nila. Setelah dilakukan proses pelaksanaan Wira Desa, nah, mahasiswa kami mengolah ikan nila ini menjadi kerupuk ikan nila. Selanjutnya gula merah yang hanya dijual begitu saja tanpa kemasannya ada kemasan tradisional. Setelah diolah dari proses pelaksanaan Wira Desa dijadikan sebagai permen gula merah. Tujuan diadakan penelitian ini yang pertama untuk melakukan penelitian MBKM di tingkat Universitas Muhammadiyah Sinjai. Yang kedua, mendukung ketercapaian indikator kinerja utama nomor 7 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Yang ketiga, meningkatkan jumlah penelitian yang diharapkan bermanfaat bagi kebijakan MBKM dan transformasi pendidikan tinggi. Yang keempat, implementasi penelitian melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sinjai, serta mempercepat penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian. Yang kelima, pendampingan unit usaha masyarakat untuk peningkatan profitabilitas masyarakat setempat. Dan yang terakhir, implementasi mata kuliah yang berkorelasi dari program Wira Desa. Sasaran dari penelitian ini yaitu menghasilkan luaran yang terukur, bermakna, dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat dengan adanya pelaksanaan program Wira Desa. Sasaran program ini adalah masyarakat Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai. Karakteristik masyarakat setempat yang belum menyadari akan potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Banyak yang menganggap bahwa Desa Terasa ini merupakan desa yang terpencil dan terbelakang. Padahal jika dilihat dari beberapa potensi dapat dikembangkan seperti pertanian, peternakan, dan industri rumah tangga. Nah, metode penelitian kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2021 di Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Persiapan yang dilakukan dalam pelaksanaan penelitian ini yang pertama, survei lokasi, pelaksanaan kegiatan pelatihan Wira Desa. Yang kedua, pelaksanaan wawancara untuk mengetahui dampak pelaksanaan kegiatan Wira Desa. Yang ketiga, penyebaran kuesioner untuk melihat tingkat keberhasilan kegiatan Wira Desa. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat
gambaran mengenai objek dari penelitian ini. Selanjutnya, analisis karakteristik responden. Jadi, hasil penelitian kami ada dua tipe responden yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah tingkat mahasiswa yang melaksanakan program Wiradesa, dan yang kedua adalah masyarakat atau peserta pelatihan Wiradesa di Desa Terasa, Kecamatan Senjai Barat. Nah, dari hasil penelitian maka ditentukan jumlah sampel dari tiap tingkatan berdasarkan hasil penentuan sampel sebagai berikut. Mahasiswa ada 7 orang karena hanya 7 orang yang melaksanakan program Wiradesa ini. Kemudian 20 orang dari masyarakat atau peserta pelatihan karena sebanyak 20 orang yang melakukan pelatihan ini. Nah, analisis karakteristik responden yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Jadi, jenis kelamin laki-laki sebanyak 15% dari tingkatan masyarakat dan perempuan sebanyak 85%. Nah, sedangkan di tingkatan mahasiswa sebanyak 71,4% dari perempuan dan 28,6% dari berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, karakteristik responden masyarakat berdasarkan umur. Yang terbanyak itu adalah umur sekitar 31 sampai 40 tahun sebanyak 55%. Sedangkan karakteristik responden masyarakat berdasarkan pendidikan terakhir terbanyak itu adalah pendidikan SMA sebanyak 35%. Nah, adapun dari karakteristik responden mahasiswa kami berdasarkan program studi, yang pertama itu terbanyak adalah manajemen sumber daya perairan 57,1%, kemudian ada ilmu pemerintahan, ada agroteknologi dan peternakan masing-masing 14,3%. Sedangkan karakteristik responden mahasiswa kami berdasarkan semester 85,7% adalah semester 7 dan 14,3% adalah semester 5. Sedangkan uji asumsi klasik dari data hasil respondensi mahasiswa dan masyarakat untuk tabel sebelah kiri, di tabel sebelah kiri ini uji normalitas bahwa data yang kami peroleh dari hasil respondensi ini menyatakan bahwa 0,332 lebih besar dari 0,05, artinya data yang kami peroleh itu adalah terdistribusi normal. Untuk tingkatan mahasiswa juga alhamdulillah terdistribusi normal dari hasil penyebaran kuesioner. Data respondensi yang kami peroleh sebanyak 0,883 dari data hasil analisis Kolmogorov Siminov menyatakan bahwa ini lebih besar dari 0,05. Artinya data yang kami peroleh dari hasil respondensi ini menyatakan terdistribusi normal. Selanjutnya, uji linearitas. Uji linearitas untuk masyarakat, yang pertama itu peningkatan profit masyarakat dengan kualitas produk. Nah, dapat kita lihat bahwa signifikansinya adalah 0,987, artinya lebih besar daripada 0,05. Nah, ini menandakan bahwa ada linear yang terjadi antara kualitas produk dengan variabel depending, yaitu peningkatan profit masyarakat. Selanjutnya dilihat dari kemampuan inovasi, signifikansinya adalah 0,137 yang menyatakan bahwa ini lebih besar daripada 0,05, sehingga uji linearitas antara kemampuan inovasi dan peningkatan profit masyarakat juga terdapat linear yang bermakna. Selanjutnya, untuk tingkatan respondensi mahasiswa yang kami dapatkan dari kualitas produk dengan manfaat Wiradesa sebanyak 0,987, artinya ini lebih besar daripada 0,05. Jadi terdapat linear antara variabel kualitas produk dengan manfaat Wiradesa. Selanjutnya, kemampuan inovasi. Kemampuan inovasi signifikansinya adalah 0,463, artinya lebih besar daripada 0,05. Jadi tingkat kemampuan inovasi ini ada linear yang terjadi antara variabel kemampuan inovasi dengan manfaat Wiradesa. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Nah, jadi di uji heteroskedastisitas ini kita bisa melihat di tabel sebelah kiri ini merupakan data respondensi dari tingkat masyarakat. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa tidak ada terjadi data heteros yang terjadi antara kemampuan inovasi dan kualitas produk dari
dari data respondensi masyarakat. Begitu pula yang terjadi di tingkatan mahasiswa juga, karena signifikansinya lebih besar daripada 0,05, jadi tidak ada data yang terjadi data yang heteros, jadi semuanya homogen. Nah, untuk uji hipotesis, koefisien regresi yang diperoleh dari tingkatan respondensi tingkatan masyarakat. Jadi rumus regresi yang diperoleh itu Y sama dengan 0,28 X1 ditambah 0,088 X2 ditambah epsilon. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi S1 adalah 0,28 dan X2 adalah 0,088, yang berarti bahwa kemampuan inovasi dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap peningkatan profitabilitas masyarakat. Semakin bagus tingkat kemampuan inovasi dan kualitas produk, maka peningkatan profitabilitas masyarakat semakin tinggi. Selanjutnya, untuk data respondensi tingkat mahasiswa, koefisien regresi yang diperoleh dengan rumus analisis regresinya yaitu Y sama dengan 0,126 X1 ditambah 0,498 X2 ditambah epsilon. Hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa koefisien regresi X1 adalah 0,126 dan X2 adalah 0,498, yang berarti bahwa kemampuan inovasi dan kualitas produk berpengaruh positif terhadap peningkatan profitabilitas masyarakat. Semakin bagus tingkat kemampuan inovasi dan kualitas produk, maka manfaat Wiradesa semakin tinggi. Nah, ini adalah uji model R-square, di mana tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,355. Ini adalah tingkatan dari kualitas produk dan kemampuan inovasi terhadap peningkatan profit masyarakat. Nah, ini berarti data respondensi dari tingkat masyarakat. Nah, dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,126 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel independen, kemampuan inovasi dan kualitas produk terhadap variabel dependen peningkatan profit masyarakat sebesar 12,6%. Sedangkan sisanya 87,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam persamaan. Selanjutnya, uji regresi untuk manfaat Wiradesa di tingkatan respondensi mahasiswa. Nah, tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai korelasi atau hubungan yaitu sebesar 0,651. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,424 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel kemampuan inovasi dan kualitas produk terhadap variabel manfaat Wiradesa sebesar 42,4%. Sedangkan sisanya 57,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam persamaan. Selanjutnya adalah hasil analisis regresi linear sederhana. Dapat kita lihat di sini di tingkatan masyarakat, dari bahwa data yang diperoleh bahwa F hitungnya lebih 1,225 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,31, itu lebih besar daripada 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk mengetahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata antara variabel kemampuan inovasi dan kualitas produk terhadap variabel peningkatan profitabilitas masyarakat. Selanjutnya, hasil analisis regresi linear sederhana dari data respondensi mahasiswa menunjukkan bahwa F hitungnya sebesar 1,471 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,332 lebih besar dari 0,05, maka model regresi dapat dipakai untuk mengetahui bahwa tidak terdapat pengaruh yang nyata variabel kemampuan inovasi dan kualitas produk terhadap variabel manfaat Wiradesa. Nah, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, jadi fungsi dari penelitian itu untuk melihat dampak positif dan negatif dari hasil pelaksanaan program MBKM, yaitu program Wiradesa baik di tingkat mahasiswa pelaksana maupun masyarakat peserta pelatihan Wiradesa dengan melihat peningkatan profitabilitas yang dimiliki. Dengan adanya program Wiradesa dapat memberikan manfaat untuk masyarakat desa terasa dalam memajukan perekonomian dan meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu juga produk ini bisa dikenal masyarakat luas dari ciri khas produk lokal serta mampu menciptakan brand produk lokal asal desa terasa. Dampak ekonomi dan sosial, jadi keberadaan pelaksanaan program Wiradesa ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perkembangan dan keadaan kondisi masyarakat, mulai dari aspek ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semakin meningkatnya pendapatan masyarakat.
Selain itu juga dilihat dari aspek sosial yang mampu memberikan pengaruh yang tidak kalah penting, seperti terjalinnya rasa partisipasi dalam pelaksanaan penelitian ini, menumbuhkan rasa kebersamaan antara para masyarakat, menumbuhkan rasa kegotong royongan dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan keberadaan produk lokal yang ada di Desa Terasa, mampu meningkatkan derajat sosial ekonomi masyarakat dengan terlibat secara langsung, serta mampu memberikan peluang yang sama kepada seluruh masyarakat yang mau terlibat secara langsung dan aktif dalam pembangunan desa. Nah, kontribusi terhadap sektor lain, jadi kontribusi mitra di Desa Terasa ini sangat kami rasakan jadi sangat berperan penting, karena ketua UMKM, pejabat desa sangat banyak melakukan diskusi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dalam proses pelatihan program Mitra Desa juga, masyarakat banyak memberikan sumbang saran dan masukan untuk peningkatan pengembangan produk lokal. Masyarakat Desa Terasa juga menyediakan lokasi pelaksanaan berupa rumah warga untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan, dan membantu dalam mengarahkan tempat penginapan yang layak untuk tim pelaksana program Mitra Desa. Kepala desa dan pejabat pemerintah desa setempat juga membantu dalam menyampaikan informasi pelaksanaan kegiatan penelitian ke masyarakat setempat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, kendala atau hambatan jadi keberhasilan suatu kebijakan dan program pasti selalu diikuti oleh faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, meskipun dalam pelaksanaan suatu kegiatan dianggap sudah berhasil secara keseluruhan, namun dalam proses pencapaian keberhasilan itu banyak hal-hal yang menjadi penghambat atau kendala yang ditemukan di lapangan. Secara keseluruhan dari hasil pengamatan penelitian menemukan bahwa keberadaan UMKM yang ada sudah mampu memberikan pengaruh positif yang sangat besar terhadap keberadaan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Namun tetap masih ditemukan banyak persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatannya di lapangan. Nah, adapun beberapa faktor penghambat yang kami rasakan pada saat turun ke lapangan, yang pertama adalah cuaca yang tidak mendukung lokasi kegiatan sehingga pelaksanaan pembagian kuesioner tidak sesuai dengan waktu yang sudah disepakati oleh kepala desa. Yang kedua, beberapa masyarakat tidak hadir karena cuaca ekstrim yang terjadi, karena 8 dusun yang terdapat di Desa Terasa ini kondisi jalan juga kurang bagus sehingga beberapa masyarakat tidak hadir. Yang ketiga, lokasi kegiatan yang jauh dan jalanan yang rusak. Yang keempat, waktu pelaksanaan penelitian ini sangat terbatas sehingga untuk lebih banyak mendapatkan kuesioner ini sangat rendah. Tindak lanjut dari penelitian ini, jadi program Mitra Desa ini menekankan pada kualitas sumber daya manusia yang memberikan pengetahuan tentang cara pembuatan peternakan lebah dan cara mengolah produk usaha agar memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seperti pengolahan ikan nila menjadi snack dan pembuatan permen gula merah ini yang berasal dari gula merah. Sehingga dalam rancangan program ini akan dilakukan workshop dan cara pembuatan peternakan lebah yang sudah diadakan oleh mahasiswa Wira Desa. Nah, tindak lanjut kegiatan yaitu melakukan monitoring dan evaluasi program. Monitoring dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tahapan dari program bisa terlaksana dengan baik, sementara evaluasi dilakukan dengan membandingkan pencapaian indikator-indikator keberhasilan sebelum dan sesudah pelaksanaan program, dan apabila masih kurang dari segi keberhasilan maka dilakukan perbaikan serta mendampingi masyarakat memiliki unit usaha. Nah, kesimpulan dan saran, jadi berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan bahwa program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka telah tepat sasaran, dimulai dari survei lokasi, penyebaran kuesioner ke masyarakat, penyuluhan dan sosialisasi pengembangan produk lokal Desa Terasa yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa kami, peserta Wira Desa. Jadi peserta kegiatan ini juga memiliki antusiasme yang sangat tinggi untuk menyampaikan hal-hal yang sudah diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan Wira Desa yang dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sriwijaya. Saran program kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebaiknya dilakukan ke masyarakat yang memerlukan pembinaan dan waktu pelaksanaan yang tidak singkat. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi pelaksanaan pembagian kuesioner dari penelitian kami. Jadi kami meminta masyarakat atau peserta yang sudah melakukan pelatihan tersebut untuk mengisi kuesioner yang kami bagikan. Nah, itu ya yang dapat kami sampaikan. Kami sangat berterima kasih banyak pada
Ditjen Diktiristek karena telah memberikan pendanaan program penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka kepada kami di Universitas Muhammadiyah Sinjai, sehingga kami mengetahui dampak dari hasil program Wira Desa yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa kami di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Maka dari itu mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.